أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dapat kembali kita berjumpa kumpul di Zoom meeting room kita pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai kelas kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang hendak kita jalani pada malam hari ini, belajar bahasa Arab metode MBA, diberikan pertolongan, taufik, inayahnya. Dan juga tak lupa kita selipkan doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan memberikan mereka kekuatan, kemenangan atas musuh-musuh kaum muslimin, dan kehancuran atas musuh-musuhnya. Dan untuk semua niat yang baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian. Minggu lalu kita sudah mereview sedikit tentang isim mustaq ya, yang paling tidak kita dapat kuasai 5. Ada isim fa'il, isim maf'ul, ada isim makan, isim zaman, dan juga isim alam, dan juga isim alam. Insyaallah sebagaimana yang saya janjikan di minggu lalu atau 3 minggu lalu ya, sebelum UTS, sebelum midtest, bahwasanya kita review tidak lagi kita mau coba langsung ke ayat menerjemahkan ya. Jadi kalau bisa kita habiskan porsi besar itu langsung pada praktek terjemah. Jadi reviewnya tidak pada pengulangan jenis kata, tapi langsung pada praktek terjemah, dan nanti pemahaman tentang buku ketiga di setelah logbook ya. Jadi waktu kita terbatas, kita akan coba terjemahkan di kelompok ayat ke-27 ini ya. Mohon izin untuk share screen Bapak Ibu sekalian. Kelompok ayat ke-27 ayat 171 sampai 181. 171 sampai 180. 177. Oh ya, mohon maaf. 177 ya. 177 sampai 181 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan terjemahkan berarti satu halaman ini di Al-Quran halaman 27. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakin birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Ya, sampai wan nabiyyin. Nah, bagian pertama 2 baris.
Ibu Fitriana tidak dengar suara saya. Untuk Bapak Ibu lain, apakah dengar suara saya? Dengar. Dengar Ustaz. Maaf Ustaz terlambat. Oh ya, ya, ya. Baru mulai Ibu. Ya. Silakan. Siapa yang mau mencoba untuk menerjemahkan pertama dari laisal birro sampai wan nabiyyin. Saya bisa, insya Allah saya. Ya, silakan Ibu. Saya. Siapa ya Ustaz? Ya, Ibu Masriah, silakan Ibu. Ya. Oh iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birro man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Sampai di sini ya Ustaz. Iya Ibu. Laisal birro, bukanlah kebajikan, antuwalu, dengan kalian menghadapkan wujuhakum, wajah-wajah kalian, kibalal masjid, ke arah masjid, arah masyrik atau timur, wal maghribi dan barat. Walakinnal birro, dan tetapi kebajikan, man amana, siapa yang beriman, man amana, siapa yang beriman, billahi, dengan Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wal malaikati, dan malaikat, wal kitabi, dan kitab, wal nabiyyin, dan para nabi. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Masriah. Ya. Terjemahan yang bagus. Selanjutnya kita potongan yang selanjutnya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa sabil wasailina wa fir riqab. Sampai wa fir riqab. Silakan. Siapa yang mau coba? Saya Ustadz ya. Ya, Ibu Sri Winarti. Silakan Ibu. Wa'ata dan dia memberikan, wa'atal mala ala hubihi, memberikan harta atas yang dicintainya, dawil kurba itu kerabat karib dan anak yatim, wal masakina, dan orang-orang miskin, wabana sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Ya. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya. Ya, masalah. Barakallahu fikum. Ya. Terjemahnya sudah mulai bagus-bagus ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sudah terlatih 2 buku. Jadi buku ketiga ini bagian terjemahan ini tinggal kosakata baru yang sedikit sekali. Alhamdulillah. Selanjutnya ya, zawil kurba ya, itu kerabat atau zawi itu kan artinya orang-orang yang punya, kurba itu kekerabatan ya, orang-orang yang punya kekerabatan ya. Jadi karib kerabat lah maksudnya. Saudara-saudara itu. Bani sabil. Kalau secara letterly artinya adalah anak jalan. Anak jalanan. Ya. Tapi maksudnya musafir ya. Orang yang sedang di perjalanan. Sa'il, orang yang sa'ala yas'alu itu artinya bisa bertanya, bisa meminta. Di surah Ad-Duha, wa masa'ila fala tanhar. Orang yang meminta jangan dihardik, ngemis jangan dihardik. Wa fir riqab. Ya. Selanjutnya wa qamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Silakan. Saya.
Ibu siapa? Saya Pak. Nah, Ibu Nur Salsabila. Ya, silakan Ibu. Wa aqamas sholata dan dirikanlah salat. Wa ataz zakat. Oh, Ibu Sfiatin ya, silakan Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqamas sholata dan menegakkan sholat. Wa ataz zakata dan memberikan zakat. Wal mufuna orang-orang menepati janji. Bi ahdi dengan janji him mereka. Idza ahadu ketika mereka berjanji. Ya, alhamdulillah. Ya, sampai situ Bu. Terima kasih, iya. barakallahu fikum. Selanjutnya wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ya, silakan. Saya Ustaz. Oke, silakan Ibu Maisarah, silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabirina fil ba'sya'i was-sarra'i wa hinal ba's. Dan orang was-sabirina dan orang-orang yang sabar fil ba'sya'i dalam kesempitan, wad-dharra'i dan kemelaratan, wa hinal ba's dan ketika perang. Ya. Wasabirina ya fil ba'sa wad-dharra' wa hinal ba's. Ba'sa ini sebenarnya maknanya mirip-mirip ya, Bapak Ibu sekalian. Al-ba'sa, ad-dharra, hinal ba's. Iya. Nah, itu maknanya berdekatan satu sama lain. Tapi Bedanya apa Ustaz? berbeda. Membedakannya apa itu Ustaz? Membedakannya Bu, ya. Yang dimaksud perbedaannya pada apa yang dimaksud dari tiap kalimat. Baksa itu lebih kepada kesulitan-kesulitan pribadi, ya, seperti kesulitan hidup, berok, ini kesusahan, ya, kesusahan. Hinal ba'as ya, ini kondisinya. Jadi kalau baksa itu lebih kepada kondisi internal, kalau hinal ba'as itu lebih kepada yang dari eksternal, dia kondisi luar diri, seperti keadaan perang, keadaan bencana, itu hinal ba'as. Ya. Hinal ba's. Ya. Jadi Terima kasih Bu Maisarah. Ya, barakallahu fikum. Selanjutnya ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Silakan. Ulaika mereka alladzina orang-orang. Ya, silakan. Ibu Nur Salsabila. Orang-orang Bentar, sepertinya Ibu Nur Salsabila salah ketik nama ini. Bu Rosmini. Ya, Bu Ros ya. Bu Rosmini, Ibu Rosmini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika mereka itu allazina orang-orang sadaku yang membenarkan, wa dan ulaika mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu, barakallahu fikum. Al-muttaqun ini isim jamid atau mustaq Bapak Ibu? mustaq. Mustaq ya. Al-muttaqun ini isim mustaq. Terus dia apa mustaqnya? Berarti apa? Ini adalah isim fa'il ya. Isim fa'il. Ya. Isim fa'il dari fi'il ittaqa yattaqi.
Ittaqa, yattaqi. Isim fa'il kalau tunggal dia muttaqi. Al-muttaqi. Oh iya. Kalau jamak al-muttaqun. Iya. Terus tadi al-mufuna. Ya, di atas nih al-mufuna. Orang yang Ini al-mufuna. ini isim apa ini Bapak Ibu? Isim mustaq atau jamid? Mustaq Mustaq. Jenisnya apa isim mustaqnya? sama Juga isim fa'il. Al-mufuna. Tunggalnya apa Bapak Ibu? mufun. Mufako. Tunggalnya mufi. Al-mufi. Al-mufi jamaknya al-mufuna. Nah, itu jamak. Ini yang mudah nih di atasnya. As-sa'ilin. Ini juga isim mustaq. mustaq. Isim fa'il. Isim fa'il. As-sa'ilin atau as-sa'ilun. Tunggalnya adalah ini salim, ini tinggal dihilangkan belakangnya as-sa'il. As-sa'il. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Ya. Selanjutnya kita ke ayat selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya. Ya, Silakan. Ya, Ibu Siti Munawarah, silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian, al-qisasu, kisos, fil qatla, dalam pembunuhan. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Barakallahu fikum. Wajib kisos. Kisos itu bagaimana? Dijelaskan di potongan ayat selanjutnya. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Silakan. Al-hurru bil hurri. Ya. Apa maksudnya nih? Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Al-hurru min fil hurri. Sama-sama merdeka. Orang merdeka dengan orang merdeka. Orang merdeka dengan orang merdeka. Ya, al-'abdu bil 'abdi, dan hamba saya atau budak dengan hamba saya. Al-unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Paman. Jadi Maka siapa? dibayar sepadan ya. Jadi nyawa dibayar nyawa dalam Islam. Ya, nyawa dibayar dengan nyawa. Orang merdeka ya dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, al-unsa bil unsa. Ini pembahasannya, kajian fikihnya luas Bapak Ibu. Tidak cukup tempat kita kalau bahas di sini. Kita fokus pada penerjemahan ayat saja. Detailnya kita mungkin bisa cari atau kita bila ada kesempatan bisa kita bahas. Ya, faman ufiyalahu, ini kelanjutannya. Indahnya Islam selain kisos, di potongan yang selanjutnya. Faman ufiyalahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Silakan. Maka siapa yang dimaafkan, Ya. Aman. Ya betul. Ya. maka Paman, maka barang siapa Ufia dimaafkan lahu baginya, min akhihi, dari saudaranya, syai'un sesuatu, fattiba'u, maka ikutilah, bil ma'ruf, dengan baik, Dengan kebaikan. wa ada'un, daun ini daun ini secara bahasa pelaksanaan ya. pelaksanaan ilahi, kepadanya biihsan, dengan baik. Jadi dia dilaksanakan dengan Dilaksanakan kebaikan, dengan baik. Atau diperlakukan dengan baik. Jadi kalau dimaafkan,
kelompok kamu sudah membunuh salah satu dari kelompok saya, tapi saya maafkan. Maka yang dimaafkan itu tahu diri juga lah, tidak juga serta-merta menerima begitu saja. Allah perintahkan ittiba' bil ma'ruf, ya, kasih yang kebaikan. Ini bayar diat maksudnya. Bayar diat. Dan mahal sekali kalau di Arab Saudi itu 6 miliar, satu nyawa 6 miliar. Masya Allah. Itu zaman itu orang bisa membayar diat ya dengan sekian ratus unta untuk membalas dimaafkannya pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu anggota kaum. Ya. Selanjutnya, ya. Zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Zalika. Silakan siapa yang mau coba? Ibu Devi Anya Prita, silakan Ibu. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Itu Fifum keringanan itu keringanan dari Tuhan kalian dan rahmatnya. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, dzalika takhfifum min rabbikum warahmah. Nah, itu keringanan dari Allah. Jadi kalau tidak mau nyawanya dihilangkan sebagai balasan, Allah kasih keringanan. Hendaklah dia ittiba'un bil ma'ruf ya. Ada bil ihsan ya, berlakukan dengan baik, ya, bayar diatnya. Wa man ya'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Nah, ini mudah ini. Man ya'tada, maka barang siapa ya'tada apa Bapak Ibu? Melampaui batas. Ya, melampaui batas ya. Ba'da dzalika, setelah itu falahu azabun alim, maka baginya azab yang pedih. Pedih. Ya. Ya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Nah, ini hikmah. Hikmah Allah bicara tentang hikmah. Silakan siapa yang mau mencoba terjemah. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya, Ibu Isara lagi silakan Ibu. Ya. Walakum dan bagimu fil qisasi dalam qisas hayatun jaminan atau kehidupan ya ulil albab, hai orang-orang yang berakal, la'allakum supaya kamu atau supaya kalian tattaqun, supaya kamu beriman, bertakwa. Bertakwa ya. Alakum fil qisasi hayat, dalam kisos itu ada kehidupan. Bagaimana? Jadi dengan ancaman kalau satu orang dibunuh satu orang, orang-orang lain kalau mau membunuh tuh jadi mempertimbangkan, jadi mikir-mikir. Jadi tidak sembarang membunuh. Dengan itu malah terpelihara kehidupan orang-orang lain, orang banyak. Makanya kata Allah hikmah ya, dalam kisos itu ada kehidupan. Kisos itu kan nyawa dibayar nyawa. Satu orang mati dibunuh, dibayar satu orang mati lagi. Ada satu nyawa dibunuh. Tapi dengan hukum kisos itu kata Allah di situ malah ada kehidupan. Orang jadi takut untuk membunuh orang lain. Orang jadi mikir-mikir kalau mau menghilangkan nyawa orang lain. Maka terperihalalah kehidupan-kehidupan yang lain gara-gara adanya kisos. Kalau tidak ada kisos, mudah saja orang menghilangkan nyawa orang lain tanpa takut. Nah, inilah indahnya syariat dari Dia yang menciptakan manusia. Lanjutnya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Ya. Satu ayat nih full, silakan. Diwajibkan atas kalian. Ya, hadara ahadakumul maut. Mereka atas kalian. Ya, Bapak Suarsono apa bisa mendengar Pak Suarsono?
Pak Swandi ya gitu Pak. Ya, Pak Swandi? Gantian yang belum. Ada Pak Swandi tadi. Ya, silakan Pak Swandi. Oh ya. Ya. Kutiba alaikum diwajibkan atas kalian ija hadara ahadukum saat datang kematian. Ya. Ahadukum al mautu, kematian maksudnya. Ya. In taraka khairan, bila meninggalkan kebaikan, khairan, al mau al wasi'ah, berwasiat ya. Ya. Untuk berwasiat, lil walidain, bagi kedua orang tua. Bukan pasti penuh Wal akrabin, dan kerabat. Bin ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Haqqa alal mustaqim, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ya, terima kasih Pak Swandi. Ya. Kutiba alaikum, Allah wajibkan di atas pada kamu apabila telah hadir padanya kematian, datang kematian, intaraka khairan, kalau dia meninggalkan kebaikan, maksudnya meninggalkan harta. Al-wasiyah. Diwajibkan untuk berwasiat untuk orang tua, wal aqrabin, dengan kerabat, bil ma'ruf. Ya, yang ma'ruf ini maksudnya yang baik, yang wajar, jadi sewajarnya. Tidak semua diwasiatkan kepada mereka, tidak pula tidak. Tapi ayat ini Bapak Ibu sekalian, ini mansukh ya, mansukh, terhapus hukumnya, tapi ayatnya masih ada. Ayatnya ada, tapi hukumnya sudah terhapus. Kenapa? Karena ayat wasiat ini orang tua sudah ada jatahnya untuk orang tua. Kalau si anak itu punya anak, sepertiga orang tua. Tapi kalau si anak yang meninggal itu tidak punya anak, tidak punya keturunan, maka orang tua dapat. Mohon maaf. Kalau anak itu punya anak, si orang tua Allah tetapkan 1/6. Tapi kalau tidak punya anak, maka orang tua itu dapat 1/3. Itu sudah ketentuan Allah. Ya. Mama dan bapak dapat warisan dong dari Mbak Udin, tak punya anak. Iya, kalau meninggal. Kalau meninggal duluan. Enggak duluan. Ya, itu ceritanya Bu. Ceritanya ayat ini kalau ada meninggal duluan, terus orang tuanya masih ada. Didengarnya rupanya. Ya. Kalau orang tuanya kalau si anak sudah meninggal, orang tuanya masih ada. Nah, jadi wasiat itu tidak lagi pada ayat ini tidak lagi diwajibkan, sudah diganti dengan ayat faraid, ayat waris. Kemudian wasiat sendiri ya itu dibatasi sampai 1/3. 1/3. Jadi misalkan kita ada seseorang orang kaya, dia punya kawan yang setia. Dia pengen wasiat, tidak boleh 100% hartanya itu diwasiatkan kepada kawannya itu. Karena Allah sudah tetapkan hak-hak untuk yang lain. Ada orang tuanya, dia punya anak, dia punya paman. Ya. Kalau dia punya anak, maka terhapuslah punya pamannya. Kalau dia punya orang tua, ya, berkurang punya orang tuanya karena dia punya anak. Nah, itu pembahasannya di ilmu faraid. Kita lanjut. Terakhir, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu. Ya Ibu. Satu ayat lagi. Ya, ayat terakhir ini. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim. Kita terjemahkan sama-sama. Faman baddalahu, maka barang siapa artinya dalam merubah ba'da ma sami'ahu, setelah dia mendengarnya,
Mendengar. Sami'ah. Innama Apa ismuhu, yang ia mendengarnya. maka dosanya ala Sesungguhnya alladzina yubaddilunahu, adalah ke atas orang-orang yang menggantinya. Ganti wasiat tadi ya. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha Allah mendengar Maha lagi mendengar Maha dan Maha mengetahui. mengetahui. Ini kan biasanya orang mengganti itu sembunyi-sembunyi. Wasiat itu sudah diwasiat, sudah dituliskan, sudah diperdengarkan. Oleh yang mendengar itu diganti. Dia bilang wasiatnya sepertiga, terus di markup sama dia jadi setengah. Itu Allah Maha mendengar. Walaupun orang lain tidak ada yang tahu, Allah Maha mendengar. Maka dia dapat dosa bagi yang menggantinya. Alhamdulillah. Baddala di sini baddala yubaddilu. Ini fi'il apa Bapak Ibu? Baddala fi'il madi. Fi'il madi ya. Fi'il madi. Masdarnya tabdil. Baddala yubaddilu tabdil. Tabdil. Kemudian wasiyah. Maksudnya ini wasiyah. Ini apa fi'il madinya Bapak Ibu? Wasiat. Ya. Wasoya. Auso yusi. Auso yusi. Oke. Alhamdulillah kita sudah mencoba ya. Ini percobaan pertama. Kita mulai langsung berlatih terjemahan full satu halaman biar waktu kita ada, jadi kita tidak mereview jenis kalimat lagi. Bagaimana kira-kira Ibu? Apakah kita lanjutkan seperti ini di minggu depan? Boleh? Boleh Ustadz, boleh. Ya, baik. Boleh? Cuma Ustadz, yang di buku ini ada yang hadoro itu mudorinya apa Ustadz? Yahduru. Yahduru. Hadoro yahduru. Hadoro yahduru. Yahduru. Ya. Hadoro Baik. yahduru. Baik, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya, Karena sudah banyak insya Allah penguasaan tentang jenis kalimat. Jadi fokusnya sekarang pada menerjemahkan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, setiap mengaji walaupun ayat-ayat baru bisa dipahami. Pelan-pelan mungkin ada translating sedikit dalam kepala, tapi setelah latihan sering-sering, lama-lama seperti itu adalah bahasa sendiri. Maksudnya tidak perlu mikir memahaminya tuh. Tidak perlu translasi lagi di dalam kepala. Jadi ketika mengaji di ayat manapun, langsung terpahami ya. Seakan-akan Allah itu bicara langsung sama kita, sebagaimana Allah berbicara mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, saya akan share untuk malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, boleh nanya Kak Ustadz? Ya, silakan Ibu. Ustadz, kalau hina itu kan ketika Ustadz. Ya. Baru juga kan ini hina. Biasanya ketika iza ketika juga kan. Apa bedanya Ustadz itu? Sama Ibu. Itu isim zarf. Termasuk keterangan waktu ya. Hina itu keterangan waktu. Hinun itu masa ya. Di surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri. Apakah telah datang kepada manusia suatu masa, hinun minad dahri. Jadi hina itu keterangan waktu. Ya, alhamdulillah sudah saya share ya Bapak Ibu di grup WhatsApp. Silakan kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk keterangan mohon izin saya matikan mikrofon pada semuanya. Bila ada pertanyaan silakan disampaikan di chat grup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Kelompok ayat 2, ini tulisannya 25 Ustadz, 27 ya Ustadz ya.
kelompok Oh ya, ayatnya tertulis 25. ya. Ya, nanti saya perbaiki, Bu. Dalamnya soalnya itu 27. Soal-soal 27. Kemarin yang 26 juga tulisannya 25. Oh ya. Apa Bu, yang penting dalamnya. Ya, yang penting hatinya. Ya. Tulisannya 25 ya. 177. Bismillah. Ya, sudah saya ganti ya Bapak Ibu 27. Insyaallah. Silakan dicek.
tanya Pak Ustaz. Ya, silakan Ibu. Kalau di buku ada jawabannya, yang kalau mutakun apa? Waka isim madinya, fi'il madinya. Oh ya, salah itu Bu. Ya. Mutakun itu dari fi'il ittaqa yattaqi. Karena waqa yaqi Tambahan tak. itu mujarradnya yang aslinya, sedangkan ittaqa yattaqi muttaqin muttaqun itu sudah mazid. Ya, saya akan coba share slide-nya. Share screen lain. Bentar. Jadi memang dasarnya ittaqo yattaqi adalah waqoyaqi. Itu aslinya. Tapi kemudian masuk alif dan ta. Alif di awal, kemudian ta setelah huruf waw. Ya. Waqo. Mudhari'nya yaqi. Waqo yaqi. Waqo yaqi. Kemudian masuk alif dan ta. Jadi sebenarnya iu taqo yautaqi. Nah, ini adalah tambahan di sini. Kemudian ini sulit ya, iutaqo yautaqi ini sulit, maka terjadi pergantian huruf, ya-nya wawunya menjadi ta juga. Jadi taqo yautaqi. Nah, ini yang terjadi karena sulit mengucap orang Arab itu iutaqo yautaqi. Berubahlah waw itu menjadi tak, menyesuaikan huruf yang setelahnya. Jadi ittaqa yattaqi. Aslinya memang waqo. Ini aslinya, ini mujarradnya. Tapi yang di sini adalah mazid. Terima kasih Bu atas koreksinya. Nanti mudah-mudahan bisa dikoreksi ini. Iya. Nomor berapa Ibu itu tadi? Yang di buku halaman berapa Ibu? Halaman 76. Ya betul. Iya Bu, itu mujarradnya. Bukan fi'il madinya. Fi'il madinya betul itu. Berarti itu betul mujarradnya waqo. Tapi madinya di situ tidak ditulis. Madinya adalah ittaqo. Mudhari'nya yattaqi. Amrnya ittaqi. Maka orang Arab kalau negur itu ittaqillah. Ya. Kalau di khutbah Jumat ayat yang disebut baca ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Ya. Ada kesulitan lain Bapak Ibu? Nah, mungkin itu cara menentukan dari mustaq itu Ustaz. Gimana Bu? Berubahnya itu. Ya, memang saya pilihkan fiil-fiil yang banyak beberapa kata itu yang mazid sekarang ya. Sudah mulai ada
Pilihkan fiil-fiil yang mazid ya, biar meningkat sedikit kesulitannya. Karena kemarin Ada agak mudah ya. ciri juga Pak Ustaz itu supaya kita bisa bola yang diambil ini ada tambahan. Bagaimana Bu? Adakah ciri-cirinya untuk menentukan kata dasarnya itu? Bu, ada. Kata asli, apa huruf aslinya? Ya, dari jumlahnya itu, jumlah hurufnya kelihatan itu Ibu. Kelihatan yang jelas ya. Fi'il itu aslinya kalau tidak 3 huruf atau 4 huruf. Sulasi, rubai. Kalau lebih dari itu, berarti dia sudah mazid. Ya. Berarti dia sudah mazid. Entah mazid 1 huruf, atau mazid 2 huruf, atau mazid 3 huruf. Nah, ciri-cirinya ada di bab pertama, di pendahuluan ya. Coba kita lihat buku. Saya share screen buku ketiga ya. Ya. Ini mazid sulasi dengan 1 huruf. Ini ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala. Kemudian ini mazid 2 huruf, ifta'ala. Nah, yang ittaqo yattaqi itu wazan yang pertama ini. Ifta'ala yafta'ilu. Jadi ittaqa yattaqi wazannya adalah ifta'ala yafta'ilu. Kemudian ada yang tambahan 3 huruf ya. Yang paling sering Bapak Ibu sekalian adalah tambahan untuk tambahan 1 huruf 2 yang pertama ini sering sekali. Untuk tambahan 2 huruf 2 yang pertama juga. Jadi ingat-ingat, bisa kita ingat, af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu. Ini sering. Kemudian yang 2 huruf ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu, ini juga sering. Kalau yang tambahan 3 huruf cuma nomor 1 yang sering, istaf'ala istaf'ilu ya. Istaghfara yastaghfiru ya. Contohnya. Yang lain itu jarang sekali, ada tapi sangat jarang sekali. Sekali-sekali dia adanya. Ya, jadi kita bisa identifikasi dari jumlah hurufnya kelihatan itu Ibu. Ini bukan sulasi mujarrad, ini bukan huruf mujarrad. Ini ada mazid. Nah, setelah kita tahu ini mazid, baru kita bisa lihat wazan yang sesuai yang mana. Baru kita bisa lihat ini huruf asli, ini huruf tambahan. Nah, sambil latihan Ibu, pelan-pelan memang. Ada kesulitan lain Bapak Ibu? Afwan Ustadz. Ya Ibu. Yang soal terakhir itu kayaknya wajahnya saya yang nggak ngerti apa nggak tahu. Soal terakhir ya, sebentar. Koma gitu kan. Ya. Tapi jawabannya kayaknya nggak ada yang itu, apa saya yang nggak ini. Oh ya. Apa Ibu jawab Ibu? Ya. Ibu jawab apa? Itu kan gitu kan yang ditanyakan. Nah, soalnya Ya, kan akoma gitu. Mestinya ya, kan betul. apa saya yang salah? Oh, ya. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Ya. Jadi mujarrodnya itu kan qoma yaqumu. Qoma yaqumu. Nah, aslinya kan adalah qawama
Qawama yaqawumu. Qawama yaqawumu. Nah, aslinya begitu. Tapi qawama ini sulit diucapkan. Bergeserlah dia menjadi qama. Ini lidahnya orang Quraisy ya. Jadi kalau kita belajar pendalaman qiraat ya. Qiraat itu semuanya bahasa Arab, cuma lidahnya beda-beda. Ada lisanu Quraisy, lidahnya orang Quraisy. Ada orang Huzail, ada orang Taim. Nah, makanya ada yang ihdinas siratal mustaqim. Baca shad itu dengan zai, dan itu betul, tidak salah. Karena lidahnya mereka begitu. Nah, sedangkan Al-Quran Hafiz ini adalah lidahnya orang Quraisy. Nah, yang majority Quraisy. Nah, mereka baca qawama ini jadi qama yaqumu. Nah, jadi ketika tambah satu aqama, aslinya adalah aqwama. Ya, masuk hamzah di depan ya. Aqama yuqimu. Aslinya adalah aqwama yuqawimu. Makanya af'al. Af'ala yuf'ilu. Ya. Ya. Apa dipahami, Bu? Aslinya itu bukan aqama tapi aqwama. Aqwama. Ya. Maka wazannya adalah af'ala. Af'ala. Ya. Kalau banyak diam berarti pada menyerap ini. Amin. Pastikan. Aqwama tadi berarti af'ala. Ya. Jawabnya Qoma. di sini adanya hilang. Gimana, Bu? Enggak, di jawabannya itu kan adanya af'al. Terus uf'ila, terus af'il. Ya. Oh, yang af'ala, ya, af'ala. Af'ala. Karena enggak ada harokatnya harokat gitu, terakhir, saya Bu, pikir. ya? Oh, ya. Harokat terakhir saya pikir itu sukun gitu. Oh, dan tidak, Ibu. Berarti fathah itu ya, Dan. Ya, Bu. Baik. Ya, insyaallah. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, insyaallah. Pelan-pelan. Yang jelas skill pertama mudah-mudahan itu bisa memahami terjemahan, itu yang paling utama ya. Paham itu paling utama. Sorof ini penunjang ya Bapak Ibu. Ilmu sorof ini penunjang aja. Iya. Ya. Jadi kalau tahu ilmu sorof, semakin tahu terjemahan paling tepat. Ya. Ini bikin pusing. Ya. Tidak apa-apa ya. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan dan meridhoi usaha kita semua Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita masuk pada kelompok ayat ke-28. Insya Allah Ta'ala. Baik, Kita cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Izin dan meeting semuanya.